Marginalisasi pedagang adalah keadaan di mana pedagang tidak lagi berkuasa karena peranan telah diambil oleh ulama dan negara. Adapun faktor yang mempengaruhi marginalisasi pedagang, yang pertama ada model Seljuk. Model Seljuk adalah sistem pemerintahan yang berkembang pada masa Kesultanan Seljuk, yang kemudian dilanjutkan oleh dinasti Ayub dan dilembagakan serta terpusat pada Kesultanan Mamluk. Sistem ini berbentuk dengan terjalinnya hubungan yang erat antara ulama dan negara. Hal ini menjadikan salah satu faktor memperlemahnya peran sosial para pedagang. Selanjutnya adalah sistem ITA. Sistem ITA adalah sistem di mana negara memberikan hak kepada seseorang untuk mengelola tanah dan mengambil pajaknya sebagai bentuk imbalan atas jasa para pejabat dan militer. Sistem ITA ini menjadi dasar atas sentralisasi dan militerisasi dalam ekonomi Mamluk, terutama pada masa periode kedua Mamluk. Selanjutnya ada monopoli perdagangan. Seperti yang dikisahkan oleh Mike Oldels pada tahun 1429 sampai 1430, seorang hakim mengeluhkan bahwa Sultan Mamluk telah memonopoli perdagangan dan produksi barang-barang tertentu hingga menyebabkan para pedagang mengalami kesulitan hingga mengalami kerugian. Selanjutnya ada penekanan terhadap pedagang karimi. Untuk memenuhi kebutuhan fiskal negara, pemerintah Mamluk memberikan penekanan terhadap pedagang karimi dengan merampas uang para pedagang karimi melalui peminjaman atau pembelian secara paksa. Selanjutnya ada asimilasi pedagang dalam negeri. Banyak pedagang yang mulai bekerja untuk pemerintah dan para pejabat mulai ikut berdagang, sehingga keadaan ini menyebabkan kelas pedagang independen mengalami pelemahan. Selanjutnya, peran wakaf dan ulama. Banyak kekayaan yang dialihkan ke wakaf dalam bentuk mendirikan sebuah lembaga seperti sekolahan, yang membuat para ulama menjadi kuat karena mengelola pendidikan dan hukum, sehingga menyebabkan ekonomi jadi tidak efisien atau stagnan, sehingga berdampak besar pada melemahnya pedagang muslim. Bahasan mengenai marginalisasi pedagang sebelumnya menunjukkan adanya dinamika dalam kehidupan ekonomi dan sosial. Hal ini juga menjadi proses bagian yang lebih luas, yaitu transformasi Eropa Barat yang akan saya jelaskan pada bagian ini. Transformasi Eropa Barat sendiri merupakan proses yang bertahap dari kondisi tertinggal menuju kemajuan dari berbagai bidang, terutama ilmu pengetahuan, budaya, dan pola pikir masyarakat. Pada awalnya, Eropa Barat berada pada posisi yang cukup tertinggal, terutama pada bidang pengetahuan dan perkembangan budaya. Ini sering dikaitkan dengan periode Dark Ages, yaitu masa ketika perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa mengalami kemunduran dan akses terhadap ilmu masih terbatas. Akibatnya, perkembangan masyarakat cenderung berjalan lambat. Setelah itu, pada waktu yang sama, dunia Islam mengalami kejayaan, khususnya pada bidang ilmu pengetahuan dan pemikiran. Transformasi Eropa Barat terjadi secara bertahap, salah satunya melalui interaksi dalam peradaban Islam. Interaksi ini berlangsung melalui perdagangan serta melalui kontak di wilayah seperti Spanyol dan Syria. Melalui proses tersebut, banyak karya ilmuwan Muslim yang diterjemahkan dalam bahasa Latin, terutama di bidang kedokteran, matematika, dan filsafat. Dari sini, wawasan masyarakat Eropa mulai berkembang pesat dan membuat mereka menjadi lebih berpikir kritis. Dampak dari proses ini terlihat dari ilmu pengetahuan yang berkembang pesat di Eropa Barat. Pendidikan seperti universitas mulai terbuka dan pemikiran masyarakat lebih berpikir secara rasional. Perubahan ini kemudian menjadi dasar awal kemunculan masa kebangkitan Eropa yang biasa dikenal sebagai Renaissance, yaitu masa kembalinya ilmu pengetahuan di Eropa Barat. Dengan demikian, transformasi Eropa Barat tidak lepas dari kontribusi Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan suatu peradaban saling berkaitan dan saling mempengaruhi.
Selanjutnya, setelah kita menjelaskan marginalisasi berdagang, dan transformasi Eropa Barat, kita akan membahas apa saja pengaruh Muslim terhadap Eropa Barat. Menurut Fernand Braudel, pada awalnya perdagangan Eropa meniru dari dunia Islam. Jadi, perdagangan jarak jauh di Eropa bukanlah berasal dari Romawi, tetapi berasal dari perkembangan praktik Islam. Pengaruh Muslim terhadap bangsa Eropa Barat dapat dilihat dari beberapa bahasa-bahasa Eropa yang diambil dari bahasa Arab. Salah satunya seperti admiral, al-shabil, saffron, sugar, syrup. Teknologi pembuatan kertas pertama kali ada di dunia Islam yang berada di tanah Baghdad. Kemudian mulai masuk ke Eropa melalui atau lewat dari wilayah Al-Andalus. Pengaruh keilmuan Muslim terhadap Eropa melalui penerjemahan buku-buku berbahasa Arab ke dalam bahasa Latin dan Ibrani. Dan ini menjadi dasar kebangkitan ilmu di Eropa. Ibn Rushdi sangatlah berpengaruh di Eropa. Beliau menjelaskan pemikiran dari Aristoteles dan mempengaruhi pemikir seperti Thomas Aquinas. Meskipun sebagian pemikirannya ditolak, tapi pemikiran dari Ibn Rushdi ini tetaplah menyebar luas di Eropa. Ini dia penjelasan yang dapat kita sampaikan tentang Marginalisasi pedagang, transformasi Eropa Barat dan pengaruh Islam terhadap